Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, kembali lagi di channelnya Mekanik KW. Nah, jadi memang beberapa ada kriteria dalam pengambilan mobil second yang harus teman-teman semua pahami, teman-teman semua ngerti lah pokoknya. Jadi jangan sampai membeli mobil itu asal beli-beli aja, bang, kami nggak tahu beli mobil bang, jadi kami ngikut apa kata showroom aja. Ini malah justru jadi pemanfaatan nanti. Kalau kalian dapat showroom yang jujur, alhamdulillah luar biasa baik berarti hasilnya nanti. Tapi kalau misalkan dapat pedagang-pedagang yang nakal, showroom-showroom nakal, malah justru jadi ajang untuk memanfaatkan. Takutnya seperti itu. Karena gini, kalau khususnya di Pekanbaru aja, tempat saya ini, itu masih banyak sekali showroom-showroom atau pedagang-pedagang yang kurang bertanggung jawab. Saya bilang karena apa? Mereka masih jual mobil bekas laka, bekas banjir di harga pasaran mobil tersebut. Misalkan harga pasaran mobil tersebut 150 juta. Yang sehat ya, yang sehat, yang orisinil, yang tidak bekas laka, tidak bekas banjir. Nah, mereka ini biasanya jual mobil bekas laka, jual mobil bekas banjir di harga itu juga, dengan modal merepair mobil yang bekas laka tadi ini, kemudian dijual dengan harga sesuai pasaran. Ini yang tidak masuk di benak sama logika saya, karena saya berpikirnya bahwasanya ada harga, ada kualitas. Barang yang bagus tidak ada yang murah. Di mana-mana nggak ada yang murah. Barang bagus itu tidak ada yang murah. Sama halnya seperti mobil, apalagi second. Misalkan nih, harga mobil Mobilio dengan harga mobil CR-V itu beda. Kenapa? Ada kualitas, ada kuantitas yang ditawarkan lebih di harga tersebut, di harga CR-V tersebut. Nah, gitu juga di mobil second. Tentu dia, misalkan harga mobil 150 juta, itu kita sudah terima mobil bersih, mobil cantik, orisinil, tidak bekas laka, tidak bekas banjir. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang nakal dengan mengambil mobil bekas laka, kemudian di-repair dan dijual dengan harga tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Biasanya seperti itu permainannya. Nah, di sini saya kasih tahu sama teman-teman bagaimana cara menghindari mobil second ya, yang jelas bebas bekas laka, bebas bekas banjir. Saya kirim beberapa foto di video ini, saya kasih beberapa foto di video ini. Ciri-ciri tulangan, sasis itu yang sudah repairan, sudah diperbaiki lah. Mobil itu awalnya bekas laka tapi diperbaiki agar tidak kelihatan lagi mobil itu bekas lakanya atau bekas banjirnya gitu ya. Terus saya tunjukkan juga di video ini ciri-ciri mesin mobil yang tidak sehat dan tidak harus diambil. Opsional juga, kalau harganya itu jauh di bawah harga pasaran nggak ada masalah, it's okay. Tapi kalau dia jual harga mobil tersebut dengan harga pasaran tapi kondisi mesin mobil seperti ini, saya berharapnya teman-teman semua skip, tidak mengambil mobil tersebut. Jadi nggak ada pilihan lah. Kalau misalkan gini ya, contohnya aja mesin itu ciri-ciri sehatnya bisa diawali dengan perawatan. Nah, kalau perawatan mobilnya ini bagus, biasanya mobil itu nggak ngerak. Kondisi dalam mesin ya, kondisi dalam mesin mobil tersebut itu tidak ada slaks atau lumpur oli. Bang, tapi ini kemarin kena apa bang? Kena oli palsu. Oli palsu kalau rajin pun gantinya misalkan per 5.000 km, nggak akan sempat dia ngeslaks atau membuat lumpur seperti itu. Nah, saya contohin gambarnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau jumpa mobil dengan kondisi mesin yang berlumpur seperti ini, udah dihindari aja, nggak usah diambil, nggak usah pikir panjang lagi. Tapi bodinya bagus, tapi ininya bagus, nggak usah. Langsung di skip aja, cari mobil yang lain. Bang, tapi kan bisa di flashing bang. Nggak ada ceritanya slaks oli itu bisa di flashing. Kalian tahu efek flashing itu apa? Nih, lumpur oli banyak, kemudian di flashing dengan tujuan agar lumpur oli tersebut hilang bersama oli bekasnya. Itu justru salah. Karena apa? Lumpur oli itu skalanya besar-besar. Sedangkan lubang-lubang HLA yang ada di camshaft, ada yang crankshaft, itu kan lubang HLA-nya untuk menyalurkan oli itu kecil-kecil. Nah, justru nanti ketika slaks olinya itu yang besar-besar pada lepas, kemudian malah menyumbat
lubang-lubang HLA yang kecil-kecil tadi, malah justru olinya nggak tersalurkan gitu, malah tersumbat ya. Jadi suplai oli ke sana itu malah jadi macet gitu, malah menyebabkan kehausan pada part-part tertentu nantinya gitu. Jadi nggak ada ceritanya slugs oli itu bisa di flashing, hanya dengan flashing aja bersih, nggak ada cerita. Itu orang jualan produk aja kalau saya bilang. Tapi kalau slugs oli itu dibilang mereka cara menghilangkannya ya satu, bongkar total, udah cerita, nggak ada nggak ada cerita tuh, pasti bongkar total. Kalau slugs oli sudah banyak, nggak ada tuh produk yang bisa pokoknya slugsnya langsung hancur bang, langsung ini, nggak ada cerita. Pokoknya pasti bongkar mesin, dah intinya itu. Jadi kalau teman-teman pilih mobil yang mesinnya sudah pada slugs, sudah pada berlumpur seperti yang saya contohkan tadi, alamat mobil pasti bongkar, pasti harus bongkar mesin, dah nggak ada cerita. Itu sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun para mekanik yang ada di Pekanbaru menemui masalah slugs oli, nggak ada tuh cairan yang bisa membersihkannya, nggak ada, pasti ujung-ujungnya bongkar, dah selesai. Jadi itu hal yang pertama. Terus yang kedua, apabila kalian menemukan mobil di tulangan depan itu ada bekas laka, ada bekas tumburan, ada bekas insiden lah ya, istilahnya ya, kalau bisa dihindari, pilih mobil yang lain. Opsional mobil lain banyak. Misalkan kalian cari Avanza. Di Pekanbaru nggak cuma satu orang yang jual Avanza, banyak. Nah pilihan kan banyak tuh, tergantung kekuatan dana aja lagi. Biasanya mobil yang dijual bagus itu harganya pasti mahal. Nah biasanya kejebaknya pasti di sini. Karena sekarang repair ya, orang merepair bekas laka itu, saya aja terkadang agak ngeblank sedikit. Agak ngeblanknya gini, wah kelihatannya dari jauh rapi, tapi setelah dilihat dari dekat, mendetail gitu ya, baru kelihatan gitu mobilnya itu ternyata bekas laka, tulangannya bekas repair. Ternyata yang rapih tadi itu disebabkan dengan dempulan yang memang betul diatur serapih mungkin, sehingga kita ya sulit menandakannya, apalagi orang awam gitu kan. Kita yang udah sering ngeliat mobil aja, setiap hari ngeliatin mobil, ngecekin mobil, terkadang dari jauh itu masih, wah gimana ya bahasanya, masih siwer lah kadang matanya itu ya. Kalau saya kadang kalau kurang fokus, biasanya tuh terakhir pasti ketahuan. Biasa akhir-akhir sih pasti ketahuan. Ini dicek segala macam bagus, tapi begitu dibawa mobilnya kok bunyi kayak bodi goyang, ngek. Setelah diteliti ulang, wah ternyata mobil bekas laka. Biasanya ketahuannya di belakang. Kalau yang pengerjaannya rapi sekali gitu ya, ada juga. Tapi yang kerjaannya amburadul ya banyak juga gitu kan. Nah biasanya yang kerjaannya amburadul ini, target marketingnya adalah orang-orang yang sangat buta tentang mobil. Taunya dia cari duit, beli mobil, dah itu aja. Jadi nggak tahu ngecek, nggak tahu apa-apa, pokoknya menyerahkan segala sesuatunya sama pihak penjual. Boleh kita percaya sama penjual itu. Banyak di Pekanbaru, banyak juga pedagang-pedagang yang jujur itu banyak, tapi yang nggak jujur banyak juga. Nah disitulah kehati-hatian kita harus diuji, kita harus lebih berhati-hati lagi. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.